Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau perjalanan ke Sukabumi, teman-teman. Membawa 2 rambut Rasulullah yang mudah-mudahan aman dalam perjalanan. Kita menuju Sukabumi. صنفني ولي منبوط سر مهدي منبوط سر مهدي شروخ مولي يا من شروخ مولي من شروخ مولي واللي ما يشعرني صرخني ولي منبوط سر مهدي منبوط سر مهدي صرخني ولي Assalamualaikum Kak. Nyampe juga. Hah? Kita sekarang ada di salah satu Jawiyah dari Hakoni. Ada di daerah Cibadak. Ini Cibadak ya? Cibadak Parungkuda? Parungkuda, Cibadak ya? Ya. Ini pesantren. Nah, ini Jawiyahnya. Nggak apa-apa. Kira seorang. Ya, Assalamualaikum. Ya hidangannya sedikit. Aduh. Sorry. Mangga, tinggi. Mbak Marul itu masuk aja. Sini, Mi. Masuknya nggak apa-apa. Ya. Tuh. Ya. Syekh Muhammad Syamsuddin Madad Yaqulu Jami'ul Awliya wa Siddiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha wa madhubi atini mahabbatan wa ma'rifatan wa madadiyasi madadul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Badatu bismillahirrahmanirrahim tadati la kashfi asrarin bi batinin wa sallaitu bisani ala khairil Muhammadin wa sallallahu alaihi sa'atuka bismil mu'addam qadruhu bi ajin wa hujin jal jaliyuti tajallan wallahu a'lam bi haqiqatil muradi wal ma'nani amma ba'd. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wal ayat. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan juga atba' wa tabi'in dan dzurriyyah-dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah kata istilah Sunda mah asa kabungkuran madu kamanya kahujanan menyan bingah amar watas sultan bingah kagiri-giri laksa ketik kabingahan saking bahagianya di Longok atanapi di Jenguk atanapi di silaturahmian ku dulur-dulur ke Jakarta. Alhamdulillah jadi yang tadinya biasa merasa di Naksabandi Hakoni itu kita sendiri nih sebetulnya. Nah, dengan adanya silaturahmi alhamdulillah masih banyak saudara gitu ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita juga makin dipererat dan juga ditaikkan spiritual kita dalam bimbingan Maulana Syekh Muhammad Hisham Rabbani. Alhamdulillah ini yang kedua kali ya semenjak Maulana Muhammad Hisham Rabbani Sultan Auliya Kutubul Mutasyarif, dan alhamdulillah di sini juga masih berjalan. Cuman karena berhubung teknis, jadi kita jarang di-share di media. Nah, jarang di-share di media. Satu berhubung teknis, yang kedua lah yang lain-lain lah berbagai alasan. Jadi kita di sini masih aktif malam Selasa habis Isya. Ya. Oh sama. Habis Isya. Karena dulu malam Kamis terus sampai sini kita mimpi ataupun dapat ilham dari Maulana pindah ke hari Selasa. Nah, jadi maaf Pak Abi Muhsin, bukannya apa istilahnya Sina diadu jeung Rumi gitu. Ya. Wow. Ini mohon maaf jadinya. Nah, Maulana pindah ke malam Selasa. Mungkin orang Jakarta berpikiran saya Fikri nih atau Mbak Fikri masih istiqomah atau belum. Insya Allah walaupun tidak di share di media istiqomah. Karena sampai ke Maulana ini wasilanya Abi Husin habis bebek berapa ekor, habis kambing berapa biji, sampai nginep di trotoar Cilandak. Ya. Untuk pencarian kepada Maulana Syekh Hisham Rabbani. Saya pernah telepon ke kegedean Hakoni itu nggak ada yang angkat. Ya, yang ada ya. Dulu masih HP-nya cinit-nit ya. Cinit-nit. Nah dari situlah ketemu sama orang Batak di situ, orang Kristen. Katanya, "Bah, mau kemana?" Mau cari orang yang suka pakai peci begini. Begini. Oh, biasa ngumpulnya kalau orang itu biasanya pernah saya lihat di Melawai katanya. Nah, gini aja Bah, saya antarin di sana, cuma saya minta togel. Waduh, saya bukan dukun saya kesini. Bukan dukun, walaupun tampilan saya mirip seperti dukun, tapi saya orang Pasundan asli itu. Nah, jangan disatuin antara orang dukun dengan orang Pasundan itu. Karena di Pasundan itu pakaiannya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Saya antarin nanti sana sama bla 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 sampai saya tinggal ongkos 1.000 lagi, nggak apa-apa saya anterin. Saya minta barokahnya aja supaya lancar, dianterin lah sama dia. Sampai nah saya lihat itu di sini nih di toko Harley, apa tuh motor Mabua. Nah di sini saya lihat kalau udah sampai di sini kata dia sopir orang Batak tuh si Ucok, nggak bisa nganterin lagi. Tahunya saya di sini pernah lihat. Saya putar-putar ke belakang, ke sana, ke pesantren, ke sana. Ya akhirnya ketemulah, temunya aja KP. Kira KP yang namanya KP itu tempat
joget di reja mabuk padahal mabuk dikir sampailah ke situ. Nah alhamdulillah, nah saya seperti itu lagi sampai sekarang insya Allah dengan seterusnya istiqomah karena satu menjalankan amanah daripada leluhur, karena leluhur kita itu Naksabandi dan dikirnya hampir mirip dan sama, hampir mirip dan sama di kampung-kampung. Karena dulu di zaman Belanda karena hal-hal politik itu orang sufi, orang torikot itu sembunyi, ya tidak bergelar, ya tidak keluar untuk umum, bersembunyi-sembunyi. Dan sampai sekarang pun walaupun anak saya pernah ngomong gini, bah kata yang dikir makin sepi, walaupun ada yang datang, yang nggak datang tetap tidak akan mengurangi rasa mahabbah dan torikot abah. Jadi hakoni, kata anak saya begitu yang perempuan. Justru kita makin ditinggalkan oleh umat, makin ditinggalkan oleh jamaah, makin tinggi kekuatan spiritual kita di hadapan Allah. Karena Allah rindu ingin berduaan, ya, gitu ya. Itu yang jadi kadang-kadang orang yang menganggap mungkin kalau di Facebook manggil ke abah disebut ya abah, ya namanya juga kata orang kiai pasti ada yang nyebut mursid, ada yang nyebut tetap mursid kita itu Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani Kutubul Mutasarrif. Cuman saya mah sekadar kalaupun membeat hanya untuk membimbing kata-kata dan kalimatnya. Nah, yang membeatnya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani. Terus apabila saya membeat seorang yang ingin masuk, itu nggak langsung saya beat. Saya merokobah dulu, tawajuh dulu. Ada seorang kiai yang nunggu beat sampai 3 tahun baru ada ilamat kemarin dari Maulana. Yang satu ada ilamat dari Maulana, yang kedua ada ilamat dari gurunya, guru dohiriannya. Begitulah. Ya. Jadi itu sembarangan ya. Nah, sababnya dikhawatirkan ikut-ikutan, dia cuma sebentar keluar akhirnya jelek, yang jeleknya guru kan. Nah, gitu ya. Itulah pendapat saya. Mungkin yang kalau yang tidak satu ideologi ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Itulah. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak Fikri masih di Syekh Hisham masih. Karena saya itu datang ke Maulana Syekh Hisham bukan atas ikut-ikutan orang, bukan atas lihat dulu mah tidak ada media sosial, tidak ada media sosial. Cuma sama guru yang di Cianjur dikasih tahu, guru kamu itu nanti udangnya kayak begini. Nah, udangnya kayak begini. Cuma saya dibimbing tirakat, suluk, arba'in, holwat, ujlah di situ. Ya, di situ. Cuman beliau mengatakan bahwa beliau membimbing saya ujlah, tafakur, arba'in di situ hanya untuk mengalap berkah dari guru kau yang kau temui nanti. Ya, gitu ya. Beliau sudah tidak ada, Allahu yarham, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau. Beliau adalah guru dari thariqat Qadariyah, Rifaiyah, wan Naqsabandiyah. Jadi beliau lebih besarnya di bidang thariqah Rifaiyah. Ya, tapi Rifaiyahnya masih murni, ya, masih menggunakan dabus, menggunakan besi. Jadi kalau zikir kita itu kalau dites khusyuk kita disembelih. Nah, atau ditusuk pakai jarum panas atau panas. Kalau kita masih begini baru dia tabok. Ya, lebih mendalam. Terus yang kedua, kalau belajar la ilaha illallah itu mirip sama dia pukul, apalagi kita pakai halu, tahu nggak halu? Ya. Pakai pentungan. Kaget kita. Nah, belajar lagi, tapok lagi, begitulah. Jadi dalam masuk suluk kita coba dikasih nasi seperti segede gini dan kita disuruh tapakur, tawajuh. Karena guru saya belum ketemu, saya langsung tawajuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing oleh beliau. Nah, begitulah perjalanan saya. Jadi tetap walau sampai kapanpun, walaupun tidak ada di media, justru kita menjauh dari manusia itu lebih baik kita diam. Kadang kita untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dihasilkan dengan diam. Karena
capek lah kalau buka media sosial mah begitu. Nah, itu ya. Cuman kalau ada di Facebook suka nyimpen apa itu namanya subah. Walaupun nggak baca subah pun kita alhamdulillah bukannya sombong takabur, langsung daripada apa itu yang namanya keran langsung dari guru-guru kita. Karena laduni itu dalam supi itu yakin nyata gitu ya. Nah itulah mungkin kalau ada pertanyaan dari Abi gitu ya, ataupun dari Pak Syekh gitu semuanya gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya sebagai sohibul wilayah nyambut kedatangannya. Mudah-mudahan dan saya insya Allah semuanya adalah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten dalam kata-kata biasa bahasa Jerman, bahasa Indonesia agak kaku gitu ya. Ya, kalau ngobrol sehari-hari gitu ya. Sebelum kita diberi kesempatan untuk tabaruk hair ataupun sya'run Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadiahkan dulu sedekah Fatihah pada guru kita dan kita baca hatam hawazakan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan berkah daripada hatam hawazakan dan biasa diajabah. Tapi sebetulnya kalau baca hatam hawazakan kita itu tidak ada arah-arah dunia. Tujuan kita adalah suluk, tujuan kita adalah salik. Orang yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah dengan melalui 4 lapis alam. Adapun hajat insya Allah dengan suluk itu pasti hajat terkabul. Karena Rasulullah bersabda, man sakola andikri, barang siapa yang terus menerus katungkul bahasa Sunda mah terus-terusan berzikir kepadaku, sehingga dia lupa untuk meminta hajat, aku akan beri seperti orang yang meminta kepadaku. Atau kenapa kita dari dulu kismin? Itulah perjalanan. Perjalanan. Karena dalam istilah pengalaman saya dalam hakoni aliyah itu ataupun Naqsabandiyah aliyah, yang kalau bukan untuk membeda-bedakan ya. Kalau kita di yang lain ditaikan dulu ke aras, set, udah naik ke aras terus bawah. Kalau kita dari bawah dulu sampai di atas kita ditutup. Jadi kita semakin tinggi spiritual kita, kalau betul-betul mahabbah kepada Gusti Allah, suluk makin tinggi, tawadu juga makin tinggi. Nah, insya Allah itu ya. Itulah karena saya ngomong seperti ini, al yaduk walayadri, tidak mengalami tidak akan bisa berbicara, itu dalam tasawuf. Banyak berteori, sedikit dalam pengerjaan. Dalam banyak pengerjaan, insya Allah ngerti untuk diucapkan. Dan banyak hal-hal yang lain yang tidak perlu diucapkan, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan insya Allah kita masih istiqomah, walaupun guru kita sudah meninggalkan raga badagna, tetap ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wala yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan menyangka bahwa wali-wali Allah, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu meninggal, tapi mereka itu adalah hidup dan masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-terusan masih membimbing. Inilah perbedaan matinya para aulia Allah dengan matinya seperti kita. Justru ketika meninggal Maulana Syekh Muhammad Isyam Kabani itu, dalam hati itu satu, sedih, bersedih. Yang kedua, dalam tradisi tasawuf, spiritual dan kecepatan gerak spiritual guru kita masih hidup, masih keterkurung dengan jasad. Tetapi sudah tidak ada jasad, beliau-beliau itu lebih cepat perjalanannya untuk menapaki para murid-murid. Jadi ampun para nun, jangan disebutkan bahagia, bukan itunya. Nah, bukan itunya. Alhamdulillah masih istiqomah dan juga semuanya kan. Cuman kalau di sini ayo dikit-dikit nggak seperti itu. Yang datang aja, yang seperti yang diajarkan oleh Maulana, yang datang aja itu yang telah tercatat di Lauh Mahfuz, itu aja kok repot.
Jadi untuk menghilangkan dongkol, waduh pada kemana nih? Untuk menghilangkan dongkol. Jadi yang ada di sini berarti yang ada tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi saya jangan bertanya gini. Kalaupun ada di media sosial ada yang manggil begini, manggil ya wajar lah, namanya juga saya kiai kata orang gitu ya. Nah, dan dulu pun ya pernah jadi mursyid Adi Arifahnya, walaupun saya sekarang sudah ditanggalkan, saya dari murid dari Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabani. Nah, gitunya, mudah-mudahan ayah manfaat. Nah, itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi wa alihi washabil kiram wa lisairil abdi wal mursalin hudama isyarahim wa ila awrahim wa syahina fi tariqati naqsabandiyatil aliyah khasatan la imami tariq wa siwali wa syabudi naqsabandi Muhammadil Waisil Bukhari wa ila hadratil murabbi ruhina wa mursidina wa muhaddibina wa muallimina khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Al-Faid Dagestan wa Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Muhammad Madil Qudus Al-Aqani wa ususun murabbi ruhina wa mursyidina wa muhaddibina wa murabbi ruhina Maulana Sultanul Auliya Kutubul Mutasyarif Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabbani wa jami ahlil kubur man la jayja wa la dzikra lahum al-Fatihah. Naikkan saya tiga sama muhimilna dicapek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Muslim mohon izin. Saya Hasan Ismat. Ya, mohon izin. Niatkan kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan tetangga, dan untuk siapapun yang telah berbuat kebaikan kepada kita, dan niatkan untuk siapapun yang berbuat kejelekan kepada kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan karamah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu bi qiraatil khatamil hawajakan bi tariqatil naqsabandiyatil aliyah bi murabbi ruhina mursyidi Maulana Syekh Sutubul Mutasyarif Maulana Sultanul Syekh Muhammad Hisam Kabbani wa siddiquna wa jami'il awliya ilahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa Salatan
Bu, mana Bu? Ini. Lanjut salawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa sallim. Ini adalah saat kondisi dari Jawiyah kita yang ada di Sukabumi, tepatnya daerah Cibadak ya. Ini ada logo Yayasan Samudra Cinta Bangsa Pondok Pesantren Al Barakatul Huda. Ya. Ini bagian atas, ini tempat apa, santri ya? Iya, santri. Kalau ini tempat suluk ahli tauhid. Oh, sebelah kiri sini tempat suluk. Ya, sana Santri. tempat santri. Ya. Kalau lokalnya ini 3. Ini gunakan madrasah 2 shift. Seharusnya kan jadi 6 kelas, karena baru 3 kelas dijadiin 2 shift. Jadi harusnya ada 6 kelas, 6 tapi kelas. karena cuma ada 3 kelas, jadi pakai 2 Jadi shift pakai ya saat 2 ini shift. ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa Ada bisa rezeki ya. kebangun Amin. Amin. Nah, itu atasnya udah ini ya. Ya, udah muroboh, Tuh. udah disangga-sangga sedikit-sedikit. Ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki kita. Amin. Ya, lihat atas yuk teman-teman. Kuda-kudanya udah. Kuda-kudanya udah miring-miring. Ya. Nah, ini apa nih? Mana jelasin kunci? ini apa? Jang, ngeken kunci Jang. Sebentar. Oke, jadi untuk menunjang Jawiyah ini ya nggak gratisan. Ya. Pak Kiainya harus kerja juga di sini. Buat pemain murid-murid Maulana. Pandai besi. Jadi ini apa? Pandai besi. Pandai besi ya. Ya. Dia guru. Nah, nih. Oke. Jadi di sini bikin segala macam kerajinan ya. Iya, kerajinan. Pandai besi. Pandai besi. Bisa nyala nggak? Ini ya. Bisa. Nah, wah. Ya, tempat manasan, tungku, Itu buat santri kalau santri. masak. Oh, ini tempat masak. Ini. Pembakaran sini. Iya. Ini alat-alatnya. Oh, ini alat-alatnya. Dia bikin pedang. Bikin pedang. ini. Pedang, panah. Panah. Jadi kalau ada yang mau bikin panah bisa ke sini ya. Iya. Ini gali-gali asem ini. Oh, bikin tongkat, gali asem. Banyak kerajinan. Jadi ini dibuat untuk menghidupi. Luar biasa ya. Jadi yang di Jakarta kelihatannya hidupnya enak ya. Ternyata di daerah seperti ini harus kerja keras supaya Jawiyah Sehisan tetap berjalan. Hasilnya di situ ada. Apa? Oh, hasil-hasilnya kita bisa lihat. Maaf ya.
sekarang kita lihat. Nah, ini hasil-hasil. Nih hasil-hasil dari kerajinan di sini. Iya. Ini pisau dapur. Ini pisau dapur. Nah, seperti ini. Kalau ini khusus pisau seset. Mana ini pisau seset? Oh iya. 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 Bentar. Wah, pisau seset. Pisau seset. Nah, ini juga ada pedang. Oh, ada itunya. Iya. Sampai sarung-sarungnya? Iya, sarung-sarung. Sampai sana? belum finishing. Belum finishing ini, ya. Baru bikin moldingnya aja nih. Oh, baru bikin moldingnya. Tuh. Lihat tuh ada banyak. Ya. Bisa juga renovasi benda-benda antik. Oh, renovasi benda antik juga bisa juga di sini. Berat tuh. Ini belum jadi juga nih. Belum jadi, masih di molding. Baru 50%. 50%. Tajam banget ya. Belum Belum. tajam. Nanti kalau udah finish baru ditajemin. Wih, luar biasa. Yuk, salat. Di mana sholat sini apa di mana? Oke. Jam aja silakan. Oh di Jamal ya. Aduh. Oke. Begitu sahabat-sahabat Naksabandia. Ya, Hakoni. Mau tinggal duluan ya? Oh iya ya. Sampai ketemu lagi ya. Insya Allah. Yoi. Mampir ke bawah. Yuk. Ya, sahabat-sahabat Naksabandia Hakoni, beginilah kondisi Jawiyah. Salah satu Jawiyah Hakoni yang ada di daerah Cibadak. Ya. Kita lihat coba ruang kelasnya. Tadi kita lihat atasnya udah miring-miring. Atasnya udah miring-miring. Sorry. Nah, tuh. Ya. Ini ruang kelasnya gelap ya? Wah. Ya, gelap. Ya. Pada roboh. Ya. Wah, tuh di atasnya pada roboh. Ya. Tapi mereka tidak minta-minta. Mereka berjuang supaya Syiar Syekh Hisam, Syekh Nazim tetap bisa dijangkau daerah Sukabumi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شب الهدى وحمى وما تكلم جذع في الحشا ضربا وحين من زاحب الغشاء له تورق الصبح في كان